Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tutorial membuat RAB proyeknya ya. Sebelumnya kita sudah membuat file baru dengan format XLSD atau XLSM. Kemudian kita menyiapkan data yang diperlukan. Setelah itu kita sudah membuat formnya, ya. Formnya, yakni ada dua, form tabel pekerjaan dan form pekerjaan. Oke. Setelah itu, kita akan tambahkan Visual Basic Code untuk eksekusi fungsinya. Gitu ya. Caranya gimana? Nah, ini kan kita sudah siapkan dua form ya. Form tabel pekerjaan dan form pekerjaan. Nah, mulainya dari sini. Saya sudah buat dokumennya untuk agar memudahkan saya mengingat gitu ya. Langkahnya apa saja, biar semuanya itu terhubung. Nah, pertama kita di tabel pekerjaan. Ketika tabel ini tampil, dia akan ngeklik Add dan muncul eh, form pekerjaan ya. Jadi sebelum itu eh, pastikan seluruh control name sudah diubah untuk memudahkan pemanggilan kontrol pada Visual Basic Code. Kita pastikan dulu di sini control name-nya sudah berubah belum? Sudah di-update. Nah, ini BR, ini B-update, B-delete, B-reset, ini CB berdasarkan, ini TB kata kunci, ini B-search, ini yang akan isinya tabel pekerjaan, LB pekerjaan, dan di sini saya simpan dengan TB nomor. Ya, oke. Lanjut, pada form tabel pekerjaan, tambahkan eksekusi button add agar dapat membuka dialog form pekerjaan. Jadi kita akan tambahkan perintah ketika kita klik add, dia akan tampil form ini. Perintahnya gimana? Kita sini. Nah, pada form tabel pekerjaan ini, kita klik dua kali add-nya, button ini. Nah, untuk menampilkan form pekerjaan, kita cukup panggil perintah form pekerjaan dot show. Ya, seperti ini. Kita coba, ketika kita klik, nah tampil. Gitu ya. Oke, sudah. Setelah itu, ketika di sini sudah saya isikan, nah, pada dialog form pekerjaan, ketika dialog form pekerjaan tampil, ya, seharusnya combo box jenis pekerjaan dan combo box satuan sudah ada isinya. Nah, caranya gimana? Ya, kan kalau sekarang kan di form pekerjaan itu misalkan di sini kita jalankan. Nah, ini kan belum ada isinya. Tuh. Nah, kita mau ngisi ini. Caranya gimana? Caranya, nah, tambahkan sheet untuk menyimpan data option combo box. Nah, saya tambahkan shift option ya. Kemudian saya tambahkan option untuk satuan di kolom B dengan datanya seperti ini. Kemudian di kolom F jenis pekerjaan dengan isi seperti ini. Ditambahkan dulu ini ya. Nah, sudah ditambahkan ya option ininya. Oke. Setelah itu, pada form pekerjaan kita akan langsung masuk ke kodenya. Gitu. Ya, kode untuk form pekerjaan. Nah, di sini kita akan masuk ke kodenya. Berarti caranya klik kanan, view code, masuk. Nah, saat form tampil, kita akan ambil data. Nah, itu tuh masuknya ke user form dan di sininya initialize. Nah, ini kita hapus. Nah, ini namanya. Ini metode ini tuh saat user form tampil, dia bakal melakukan sesuatu di sini. Perintahnya gimana? Kan kita mengambil data jenis pekerjaan sama data satuan. Berarti kita buat dulu metode untuk mengambil data di sheet itu gitu. Ya. Sini kita tambahkan, kita akan ambil data satuan di mana kita akan initialize atau deklarasikan variabel D satuan sebagai long. Long itu nomor gitu ya.
yang panjangnya sangat panjang gitu. Kemudian kita deklarasikan i-row juga. Nah, i-row ini untuk menyimpan baris yang dibaca gitu ya, baris yang dibaca. Jadi i-row ini dia akan ambil sheet 3, kita lihat di option tuh sheet 3 ya. Nah, sheet 3 range-nya itu di kolom B sebanyak jumlah count-nya gitu. Nah, NXL up itu maksudnya dia akan nambah terus ke bawah, ke bawah, ke bawah gitu ya. Sedangkan ini, eh, jadi si i-row ini dia akan nilainya itu angka baris keberapa gitu ya. Kalau D satuan itu dia akan berisi eh, data gitu ya. Ada nggak datanya di situ? Gitu. Nah, perintahnya diambil di sheet 3, range-nya itu mulai dari B3. Karena kenapa B3? Karena datanya itu mulai dari B3 di sini gitu ya. B3 sampai B90.000. Jadi sampai ke bawah. Nah, jika si ada datanya gitu. Apa kalau nol itu nggak ada datanya ya. Jika dia nggak ada datanya nol gitu, maka CB satuannya itu kosong opsinya gitu, nggak ada opsi ya. Jadi si D satuan itu dia akan ngecek dari B3 sampai B9 itu ada datanya enggak. Kalau nggak ada datanya berarti dia empty gitu opsinya, nggak ada opsi di bawahnya. Tapi jika ada datanya tidak nol ke sini, maka eh, combo box satuannya akan diisi option B3 sampai B ke I gitu ya. Dimana si I row ini dia akan ambil data terus gitu ya ke bawahnya gitu ya. Jadi intinya mah simpelnya ini tuh perintah untuk mengambil data yang ada di sini gitu. Di sheet 3 B3 sampai ke sini. B3 sampai ke bawah gitu ya. Nah, cek sudah dapat, kita panggil di initialize call get data satuan. Call get data satuan. Enter. Udah kayak gini. Begitu pula dengan get data jenis pekerjaan. Udah ada. Cara manggilnya sama ya. Call kayak gini aja. Ini sama seperti ini. Bedanya dia ada di kolom F. Nah, seperti itu. Oke, kita akan coba dulu ya. Nah, ada nggak? Nah, udah ada sekarang. Ya, tuh, udah. Oke, udah jalan. Setelah itu kita lihat step selanjutnya pada dialog bukan ASP ya, kita pakainya pada form pekerjaan. Tambahkan eksekusi BN untuk menyimpan data. Di sini bisa menambahkan dan mengupdate. Oke, jadi saat kita udah isi datanya, kita kan mau menambahkan ke data yang ada di sini, di sheet pekerjaan di sini. Tuh, perintahnya gimana? Oke, kita klik add ini, gitu ya. Di form pekerjaan kita add, klik 2 kali, biar masuk ke codingan. Nah, sini, dia akan ada. Nah, isinya apa perintahnya? Kita langsung kopas dulu. Nanti setelah ini kita copy, taruh di sini. Nah, jadi di sini tuh eh, saya jelaskan sama D pekerjaan dia deklarasi, dim itu deklarasi ya. Deklarasi variabel dengan nama D pekerjaan sebagai objek. Jadi objek itu dia bisa menampung beberapa banyak data gitu ya. Nah, set D pekerjaan dia akan ambil data pekerjaan itu dari sheet 2 range A 20.000. Sheet 2 sheet 2 A dari A sampai 20.000 gitu.
20.000. Nah, jika nanti kan ini kan di sini tuh cara bacanya ya. Jadi satu form ini dia itu bisa untuk add sama bisa untuk update. Jadi ketika add dia muncul form ini dan ketika update pun dia akan munculnya form ini gitu. Jadi di sini kita akan lihat buat gitu. Jika dia berupa add, berarti kan dia mau menambahkan data. Nah, else-nya itu jika tidak ya. Jika tidak berarti dia update. Jadi di sini mau ini perintah untuk add. Nah, ini untuk perintah update. Nanti update-nya ada di bawah kita buat. Nah, dia akan ambil CB jenis pekerjaan. Nah, ketika dia akan ngecek dulu gitu. Dia, jika data di sininya ada yang kosong, or itu atau ini cara bacanya. Jika value dari combo box jenis pekerjaan empty atau value dari TB uraian pekerjaan empty atau or gitu ya. Ini empty, maka ya muncul message box harap isi data pekerjaan dengan lengkap. Ya, nah ini message box isinya ini, kemudian ini tuh jenisnya VB information, kemudian data barang tuh caption di atasnya. Ya, kemudian ini else berarti jika semuanya terisi, itu dia baru nyimpen data. Nyimpen data di mana dia pekerjaan offsetnya itu di 1, 0. Jadi ini tuh baris ke 1, 0. Value-nya itu eh, ini tuh untuk apa ya? Perintah untuk start angka dari 1 sampai selanjutnya. Ya. Nah, terus dia akan ambillah itu di kolom ke 0 itu untuk nomor gitu ya. Kemudian kolom kedua untuk jenis pekerjaan, uraian, satuan, sama tarif. Dia akan ambil dari value dari combo box ini, value dari TB ini, value dari combo box satuan, dan value dari tarif. Disimpan. Kemudian di D pekerjaan ini disimpan, dia akan ambil pekerjaan. Nah, ambil pekerjaan itu apa maksudnya? Kita tambahkan perintah ambil pekerjaan, di mana perintah ambil pekerjaan ini ada. Kita kasih di setelah ensat. Nah, dia akan ambil pekerjaan, si D pekerjaannya itu eh, akan apa ya? Jadi dia itu udah masuk ke D pekerjaan kan ya. Kemudian dia bakal menghubung ambil pekerjaan. Nah, diambil pekerjaan ini dia sama deklarasi perintah apa variabel dia pekerjaan iro gitu ya. Nah, dia akan ambil dari sheet 2 range mulai dari A6 kan ya. Nah, mulai dari A6 di sini mulai dari A6. Jika nggak ada berarti kan dikosongin, tapi jika ada berarti dia akan tambahkan data tersebut. Ya, intinya itu, ambil pekerjaan. Setelah itu, intinya ini tuh bakal ambil pekerjaan tuh kayak store data ini ke eh, tadi ke sini gitu. Dan selanjutnya. Terus di call lah di sini. Dan setelah berhasil edit, uh, tambahkan datanya, dia akan ada message box, data sales atau jangan data pekerjaan berhasil ditambah. Ini sukses aja. Nanti setelah data berhasil ditambahkan, kita clear datanya, clear data di CB jenis pekerjaannya dikosongin lagi, uraian pekerjaan dikosongin lagi, dan semuanya dikosongin semua. Oke, ini untuk menambahkan. Jadi kita baca lagi ketika dia uh, add, dia akan nambahin. Jika dia bukan add caption ya, caption itu ini nih, ini kan captionnya add. Nah, jadi kalau dia captionnya bukan add, berarti kan update.
Nah, jika dia ini berarti dia update pekerjaan. Perintahnya update pekerjaan banyak deh. Sini update pekerjaan. Dia bakal screen updating, gitu ya. Dia bakal screen updating, kemudian dia akan dia deklarasikan ubah data di tabel pekerjaan di sini atau di form ini. Dia bakal eh, set TB nomor value yang di bawah itu. Mana ya, biar lihat. Nih, di sininya dikosongin, ini TB nomor teh. Kemudian jika eh, tabel pekerjaannya kosong, maka eh, dia nggak bisa update tuh, kan nggak ada yang terseleksi ya. Jadi case-nya tuh gini, ketika kamu nggak ada yang terseleksi di sini, dia nggak bisa update karena di sini kosong. Ketika kamu select di sini, dia akan tampilin nomornya di sini, dia baru bisa update, gitu ya. If tabel pekerjaannya itu kosong, maka dia nggak bisa, dia akan tampil message box, nggak bisa, harus pilih dulu. Kemudian ketika di TB nomornya ada, dia bakal ubah data, ambil ubah data ya, yang tadi sesuai yang terseleksi tadi. Kemudian dia akan ubah data, ambil data dari jenis pekerjaan, uraian, satuan, dan tarif. Ya, kan kita diupdate tuh. Kemudian dia akan ada message book lagi ketika sudah uh, berhasil menyimpan, mengupdate. Jadi ini tuh dia akan ambil value di tiap barisnya dan value-nya itu diubah jadi data yang ada di form ya. Kemudian setelah berhasil disimpan dia akan clear semua si apa? Clear semua si isiannya tadi form entry datanya. Nah, unload itu dia bakal ini itu form ini ya, form dia akan unload kayak gini ya. Jadi ini untuk update pekerjaan. Jadi di sini dia sudah bisa add pekerjaan ya, add pekerjaan di mana di sini ada add pekerjaan, dia bakal masuk ke tabel pekerjaan ya. Makanya di si apa di form tabel pekerjaannya dia akan tambah di sininya tuh tabel pekerjaannya gitu ya. Kemudian sudah bisa ambil update juga. Jadi dia sudah bisa add dan delete. Add dan update. Oke, kita cobain dulu. Nyobainnya dari sini ya. Nah, kita jalankan, kita add, kita jenis kerjanya kita pilih dulu ya. Misalkan tes 1. Ini satuannya kita metal atau ini pembersihan lokasi gitu ya. Ininya misalkan saya pengennya kita persegi ya. Nah, tarifnya berarti misalnya per meter persegi itu 15.000. Kita tambahkan. Ini harus sesuai dengan ASP ya. Oh, nah ini ada TB tarif katanya. TB tarif itu nggak ada ini intinya. Oh, CB. Nah ini ya harusnya TB. Tuh. Oke, kita stop dulu. Terus kita jalankan lagi. Gitu ya. Coba lagi. Add kita jenis pekerjaan, uraian pekerjaannya, pembersihan lokasi, satuannya misalkan meter persegi,
tarifnya tadi kita coba add. Nah, data pekerjaan berdasar hasil ditambah, ya. Oke. Nah, tuh kita lihat di sini udah ada tambahannya. Di sini kita nambah dan di sini pun ada. Ya, kita tambahin lagi misalkan pemasangan eh, keramik lantai, misalkan ya. Satuannya meter persegi, misalkan 250.000 add. Nah, oke, kita close. Udah ada dua. Nah, saya mau ngedit yang ini, persiapan lokasi. Ya, jadi ketika terseleksi harusnya udah ada di sini ya. Tapi ini kan tadi apa? Belum di belum ditambahkan eksekusinya. Jadi kita nanti update-nya setelah kita masuk ke sini ke perintah yang selection ininya. Ya, dah jalan. Oke, langkah selanjutnya. Nah, kembali ke form tabel pekerjaan. Jadi kan yang tadi sudah oke di form pekerjaannya. Jadi di form pekerjaan kita sudah tambahkan perintah-perintahnya gitu. Ini. Kemudian kita balik ke tabel pekerjaan. Di tabel pekerjaan, saat dialog tampil gitu ya, harusnya kan menampilkan data yang sudah tersimpan pada list box LB pekerjaan dan menampilkan combo box berdasarkan dan uraian kata kunci tadi. Jadi intinya ini tuh ketika form ini keluar berarti data di sini harus ada dan data di sini pun harus ada gitu. Ya. Nah, itu biasa kita taruh di initialize formnya. Ya. Oke, kita tambahkan di tabel pekerjaan, kita view code. Nah, kita tambahkan ada initialize, ada. Kita tambahkan di sini initialize. In, nah, ininya dihapus karena kita nggak pakai. Nah, kita tambahkan akan ambil pekerjaan itu ya tadi gitu ya, ngambil data dari sini gitu, dari sheet-nya. Nah, nanti kita bikin metode di sini. Private sub ambil pekerjaan. Nah, ya. Nah, ini kita akan call ambil pekerjaan. Ini perintah untuk mengisi data yang di sini, ya. Terus kita berarti harus tambahkan item di sini berdasarkan. Nah, kan tadi kan kita sudah belajar di form pekerjaan, ngambil option combo box-nya dari sini, gitu ya. Nah, ternyata ada lagi caranya. Kita bisa pakai perintah ini aja. Jadi, kita cb berdasarkan, tambahkan item untuk option combo box-nya seperti ini. Gitu ya. Terus kita lanjut ke ambil pekerjaan. Hampir sama dengan ambil pekerjaan yang ada di eh, mana ya? Ambil pekerjaan yang ada di sini. Nih, gitu ya. Nih. Jadi dia akan ambil di sheet 2 kolom A. Tuh, sudah. Hmm, ini ya. Udah, ini dulu. Tuh, sudah. Kita cobain dulu jalankan. Oh, object required. Range A. Ini tuh ambil pekerjaan sudah masuk ke sini. CB bentar, diinin dulu deh. Kita mau lihat dulu errornya di mana ya. Jadi untuk memudahkan tracking error itu kita harus tambahkan option explicit gitu.
Oke, kita coba lihat lagi taruhnya di mana. Tuh, CW berdasarkan itu nggak ada. Variable not defined. Kita lihat lagi. Berdasarkan ini. Oh, ini namanya berdasarkan. Ya, jadi memang case sensitif ya. Ini harus kasih R berdasarkan. Tuh. Kita coba jalankan ini. Udah jalan. Ya, kita lihat di sini tadi udah ada. Ya. Terus pas kita select juga, oh tadi belum ya. Belum. Tadi ini cuma load data aja. Datanya sudah ada itu tadi ya. Oke. Hmm, seperti itu. Kita coba close dulu. Ya, itu di tabel pekerjaan. Kemudian langkah selanjutnya, jadi di sini kita sudah menampilkan kom babak berdasarkan dan menampilkan data yang sudah tersimpan pada diskop pekerjaan. Selanjutnya, tambahkan eksekusi update. Jadi update data. Jadi ketika barisnya diselect, dia akan tampilkan bukan ID ya, tapi nomornya pada text box nomor. Nah, perintahnya gimana? Nah, perintahnya di sini ketika ini diklik di sini ya, LW pekerjaan klik tambahkan eh, kita ambil label pekerjaan value, label pekerjaan value. Jadi yang terseleksi tadi kita ambil nomor value-nya. Ya, kita coba jalanin. Tuh, udah ada satu. Nah, udah ada dua. Oke, seperti itu. Kemudian kita eksekusi button update-nya. Tambahkan perintah button update-nya. Oke, klik dua kali di sini. Tambahkan perintahnya. Tuh, dia akan stop screen updating. Kemudian deklarasi variabel resource yang berubah. Row tadi yang kita select, ya, sel aktif. Nah, ini untuk tracking error. Jadi dari form pekerjaan, nih ya, kita di form pekerjaan eh, tambahkan apa? Kan di form pekerjaan ada jenis pekerjaan, ya. Di form pekerjaan itu ada jenis pekerjaan, uraian, satuan, dan tarif yang harus diisi. Jadi ketika ini diselect, misalnya nomor 5 diselect, ketika kita update, kita akan ini, nih ke sini, ya, akan tampil data-datanya seperti itu. Jadi kita akan ke form pekerjaan di mana value dari tadi, isian tadi sesuai dengan eh, row yang terseleksi, gitu. Ya, nanti di form pekerjaannya caption button add-nya itu akan berubah menjadi update, gitu ya, seperti ini. Nanti akan berubah menjadi update, nih, menjadi update. Tuh. Dan dia akan show form pekerjaan, gitu ya. Kemudian setelah dia show kerjaan, terus dia update, nah dia akan update ke sheet 2-nya. Ini perintah untuk update ke sheet 2-nya. Oke. Ini data kerjaan. Ya, seperti itu. Ini untuk ketika dia di close, dia ada message book ini. Oke, kita cobain dulu. Sudah bisa belum? Nah, kita misalnya mau update yang ini, ada dua, kita klik update. Nah, di sini ya sudah berubah update dan data-datanya itu, Mas. Kita coba isi 200.000. Kita update. Nah, data berhasil diubah. Kita lihat di sini juga sudah berubah ya. Update 200.000, kita lihat di sini juga. Oh, entah ini di close dulu. Kita lihat di database-nya udah berubah juga. Ya, seperti itu. Jadi untuk update ini sudah
berhasil. Kita masuk ke langkah selanjutnya, delete ya. Di delete ini kita akan hapus row yang terseleksi. Delete, tambahkan ini ke ini biasa dia akan nge-freeze dulu screen updatingnya, nah update, ini kasih hapus data, kemudian eh, ketika di ingin mirip ke apa ya, dikosongin dulu gitu label pekerjaannya, tabelnya itu dikosongin dulu, kemudian ini juga dikosongin. Nah, ketika apa ya namanya, ketika tidak ada yang terseleksi, berarti dia akan ada message box, eh, pilih data, pilih data tabelnya gitu. Kalau mau hapus, ketika ada yang terseleksi, kita akan eh, membuat pesan konfirmasi dulu. Jadi apakah Anda yakin menghapus gitu ya, konfirmasi dulu. Jadi hapusnya nih gitu. Yakin nggak? Jadi kalau dia no berarti dia akan nggak jadi gitu ya, exit sub. Kalau dia jawabannya yes, maka dia akan ambil data di sheet 2-nya, ambil empty row-nya, satu row itu bakal dihapus. Itu ya. Setelah data udah dihapus, ini button add-nya bakal kembali bisa diklik. Kemudian dia bakal ambil pekerjaan untuk mengupdate apa? Mengupdate data di label di form di tabel pekerjaan tadi ya. Kemudian eh, dia akan clear nomor value, TB nomor value yang di bawah. Kemudian ada info bahwa berhasil. Kita cek ya, coba. Misalkan saya mau hapus ini. Nah, ada dua. Jadi ketika ini kita update, delete ya, delete. Nah, kita cek tuh, yes. Atau mau kalau no ya balik lagi, nggak jadi. Nah, kita cek, delete, yes. Dia akan hapus datanya. Nanti nggak ada data di sini. Oh, ini harus di close dulu biar kita lihat di sini ya. Di data masternya kehapus enggak? Nah, kehapus juga gitu ya. Oke, sekarang sudah bisa add, update, delete. Kemudian di sini reset. Reset itu untuk menghapus data yang ada di sini sama di sini gitu. Ya, oke. Nah, untuk reset sama search kita harus tambahkan dulu eh, di sini ya. Jadi di mana ya namanya? Di sini tambahkan di sini uraian, kemudian di sini. Jadi ini tuh untuk menyimpan apa saja sih yang dicari gitu. Ya, kayak gini. Oke, tambahkan ini dulu. Kemudian kita lanjut ke reset. Reset tuh untuk menghapus data pencarian. Ya, jadi kita tambahkan button reset, klik dua kali. Nah, di sini yang mau dihapus apa aja? Berarti yang mau dihapus itu mana? Nah, ini di sini CB berdasarkan sama TB kata kunci. Ya udah, tinggal di clear aja perintahnya ini. Ya, jadi semuanya dikosongin itu value-nya, kemudian dia call ambil pekerjaan. Jadi kayak nge-refresh apa nge-refresh tabel pekerjaan itu ya. Ini resetnya. Kemudian base search itu untuk mencari data pada tabel. Oke, kita masuk ke sini, klik search-nya sini, terus kita masukkan perintahnya search. Nah, kemudian masukin ini ya. Ini untuk
ngecek gitu ya. Di search-nya itu ada deklarasi hero sama dicari barang data yang akan dicarinya. Nah, kita akan nyarinya itu di mana? Di sheet 2, J5, J6. Jadi, ketika berdasarkan itu, kita nyarinya di G5, ketika di kata kunci, kita nyarinya di G6. Ya, kita lihat sheet 2 teh G. Nih, di sini G2, tuh ya. Di sini G. Mana tuh? G5 itu berdasarkan, kemudian G6-nya itu value-nya, gitu. Jadi, di sini tuh akan jadi dikosongin dulu. Jadi ketika kita mencari, gitu, G5. Ketika kita pilih di combo box berdasarkannya itu uraian, maka bakal uraian. Nanti G6-nya itu kata kuncinya. Jadi sheet sel G5 dan G6 itu mencerminkan data yang ada di sini. G5 untuk yang ada di sini, G6-nya ke sini. Gitu ya. Kemudian dicari barangnya, kita akan cari dari A5 gitu ya sampai ke bawah gitu. Kemudian kalau ada nih, jika nggak ada nih, jika nggak ada sama dengan nol, maka ya tidak ditemukan ada message box gitu ya. Di sini label pekerjaannya kosong. Tapi jika ditemukan else, tuh. Nah, eh, dia label pekerjaannya akan ngambil data yang ditemukan tadi, ya. Kemudian kita exit, gitu. Jadi ketika eh, ada data yang tidak ditemukan, dia akan show um, message. Kita cobain dulu ya. Kita mau nyari nih berdasarkan apa? Nah, jenis misalkan. Jenisnya misalkan tanah. Kan nggak ada ya. Kita cari search. Tuh, nggak ada itu di sini. Ya, kosong. Nah, kita mau cari uraian yang atau tadi kan di reset dulu. Reset, nanti dikosongin semua. Ya, ini datanya karena sedikit. Jadi misalkan kita mau nyari berdasarkan uraian pekerjaan, nanti kata kuncinya lokasi, dia akan tampil. Nah, ini. Tapi ketika lokasi nggak ada, dia akan kosong gitu ya. Kayak gitulah. Oke, sudah jalan semua ya fungsi-fungsinya. Sekarang tinggal kalian uji coba sendiri. Videonya cukup panjang dan tadi ada beberapa error. Semoga bisa dipahami ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.